Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Da'uni unadi habibi wa la ta'dhuruni fadli
بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفعته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Hadis nomor 7993. Hadis riwayat pada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, hadis hasan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin, tidak ada dari seorang pun yalbasu yang ia memakai sauban akan pakaian liyubahi bihi, supaya bahwa dia membanggakan diri dengannya pakaian, supaya bahwa
bahwa keluar daripada an yang ditakdirkan setelah li itu disebut lam kait. Dia wajib menasabkan fi'il mudhari wajib dengan bantuan an. Liyubahiya, supaya bahwa membanggakan ia orang tersebut bihi dengan yang pakaian. Fayanzurun nasu ilaihi, lalu memandang oleh manusia kepadanya. Lalu memandang oleh manusia kepadanya, kecuali lam yanzurillahu ilaihi, tidak memandang oleh Allah kepada orang tersebut, hatta yanza'ahu, sehingga ia melepaskan ia akannya pakaian, mata manaza, kapan saja dia melepaskannya. Hadis hasan. Jadi orang yang memakai pakaian untuk membanggakan diri, pakaian kebesaran seperti baju kepolisian, baju ketenteraan, baju kerajaan, baju wisuda, baju pegawai, atau baju-baju apa saja yang tujuannya untuk membanggakan dirinya, untuk menunjukkan kebolehan yang dia punya pada orang lain. Tidak ada nilai saya pakai pakaian ini karena diperintah Rasul, sunnahnya begini, perintahnya begini, untuk menutup aurat. Kenapa pakai sorban? Kenapa pakai gamis? Kenapa pakai jubah? Kenapa dengan yang bagus? Kenapa dengan yang putih? Kenapa dengan yang wangi? Nah, semuanya itu tidak boleh berdasarkan kebanggaan diri, melainkan sunnah Nabi. Maka Allah akan pandang dia dalam hidupnya, Allah akan pandang dia dalam pakaiannya. Tapi kalau dia pakai untuk kebanggaan, untuk kepuasan nafsu, hari untuk berolahraga, hari berenang, pilih jaket yang ini, baju yang ini, celana yang ini, mulailah dia berjalan dengan kebanggaannya. Itu dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk waktu liburan, pakai pakaian yang ini, baju yang ini, cari jam tangan yang ini. Lalu untuk membanggakan diri, Allah tidak akan pandang sampai dia lepaskan atribut yang membuat dia bangga dengannya. Nah, karena itu bagian pada kibir, bagian daripada keangkuhan dan kesombongan, karena dia membesarkan sesuatu yang kecil. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah tiba hal ata 'alal insan, bukankah pernah berlaku di atas manusia hin, saat waktu, lam yakun syai'an madhkura, yang dia bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya sumber daripada kotoran-kotoran. Mata bertai-tai, hidung, telinga, sudah lama nggak keluarkan tainya sehingga mengeras, udah ke rumah sakit untuk dikorek. Gigi kalau gosok 3 hari
nggak ada orang ngomong sama dia, terus turun ke ketiak, baunya asam, turun lagi ke pusat, ada tai lagi, oh ke bawah lagi, parah lagi tainya. Berarti dia itu cuma kantong tai. Nah, yang membanggakan diri, itu bayangkan tuh kantong tai yang membanggakan diri, sehingga Allah tidak memandangnya. Apa itu kantong tai? Maka harus dalam pakaiannya dia membanggakan Allah dan Rasulnya. Dalam berpakaian harus dia banggakan Allah dan Rasulnya. Dia lakukan hal itu hanya karena perintah Allah dan karena sunnah Nabi SAW. Itu pentingnya mengamalkan sunnah dan berpakaian, supaya tidak ada keangkuhan dan kesombongan di dalamnya. Kenapa jam tangan yang kanan tidak di kiri? Karena Nabi menyukai yang kanan. Yang pakai teori penceramah yang gak jelas sana riwayatnya. Kul kaliyadain walam takul kal'ainain. Hadisnya itu riwayat dari mana? Jadilah kamu dua tangan, jangan jadi seperti dua mata. Ya tangan, sakit tangan yang satu dibantu oleh tangan yang satu. Tangan kanan memang bekerja di tempat yang baik-baik, tangan kiri tempat yang tidak baik. Tapi kalau apa saja yang didapatkan oleh tangan kanan dikasih ke tangan kiri, jam tangan dikasih ke tangan kiri, sehingga orang memahami itu jam tangan di tangan kiri. Beli cincin dikasih ke tangan kiri. Itu istimbat mereka, akal-akalan dalam berpidato. Sebetulnya yang kanan itulah yang kemuliaan, cincin di tangan kanan, jam tangan di tangan kanan. Pakai dulu baju di tangan kanan, lepaskan dulu pakaian dari tangan kiri, supaya selalu dalam pandangan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu salah satu pentingnya sunnah dalam berpakaian. Ma min ahadin, tidak ada dari seorang pun, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, yamutu bi ardin, yang meninggal di bumi mana saja. Kenapa diartikan ardin, bumi mana saja? Karena menurut qaidah usul fiqh, apabila ada kalimat nakirah bertanwin, maka maknanya adalah umum, namanya isim jins. Ma min ashabi, tidak ada dari sahabatku yang meninggal di bumi mana saja, illa melainkan bu'itha, dibangkit ya sahabat, qaidan, keadaan dia menjadi pemimpin, wa nuran, dan cahaya, lahum, bagi mereka di tempat tersebut, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Karena kita setelah dikuburkan, di mana saja dikuburkan, ketika hari berbangkit, kita akan melakukan perjalanan ke mahsyar. Mahsyar lokasinya adalah antara Makkah dan Madinah. Maka orang-orang dari kumpul hitam akan jalan nanti ke mahsyar. Kalau ada sahabat yang dikuburkan di kumpul hitam, sahabat itu jadi pemimpin dan cahaya yang menuntun mereka ke mahsyar. Kalau dia meninggal di baris itu, kalaulah yang di puncak bukit baris itu adalah sahabat, maka dialah yang memimpin orang-orang baris berjalan ke mahsyar. Kemudian di Cina akan dipimpin oleh sahabat Sayyidina, yang di Cina siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ditemukan di dalam tembok Cina itu satu penemuan yang mengejutkan tentang Islam. Jadi seluruh penjuru mana saja, di seluruh penjuru mana saja ada sahabat yang meninggal, dialah pemimpin orang mati ketika di mahsyar, ketika dibangkit menuju mahsyar, dan cahayanya yang menerangi sampailah di mahsyar.
Nah, bagaimana kalau berkubur di tempat tidak ada sahabat di sana, tidak ada orang solehnya di sana, berkubur di tempat orang kafir misalnya? Siapa yang akan menuntutnya? Pusing dia dari masa. Orang sudah sampai di kemarin, dia baru datang. Ma min ahadin, tidak dari seorang pun, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, illa kecuali, walau syi'tu, jikalau aku mau, la akhadtu alaihi, sungguh aku ambil tindakan di atasnya. Sungguh aku ambil tindakan di atasnya, fi ba'di khuluqihi, di sebahagian akhlaknya, selain Sayyidina Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Hadis sahih. Maksudnya dari hadis ini, sahabat-sahabat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW itu akan terjadi pergeseran, dalam artian pergeseran kepada perkara yang kurang baik, bukan perkara yang jelek. Dari saat mereka hidup bersama Nabi ke zaman di mana tidak ada Nabi, terutama dalam bidang kemewahan duniawi. Apalagi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika harta rampasan perang sudah melimpah ruah, maka di antara sahabat terjadi pergeseran akhlak, dalam tanda kutip, kepada perkara yang kurang dari zaman Nabi. Maka beliau Nabi katakan, kalau sekiranya saya mau, saya harus ambil tindakan dari sebagian akhlak sahabat saya, kecuali Sayyidina Abi Ubaidah bin al-Jarrah. Ini tidak berubah dengan zaman dan keadaan. Itu gak perlu dididik, gak perlu diperingatkan dalam bidang akhlak. Karena ketika beliau menjadi gubernur di Amwas di Yaman, itu beliau didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum terjadinya taun. Beliau katakan, masuklah wahai Umar, masuklah ke rumah saya, kamu tidak akan pernah kecewa. Nah, rumah saya seperti rumah di zaman Nabi. Itulah makna sabda Nabi, aminu hadir ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Itu maknanya amin. Maka yang sangat terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Maka kalau bahasa perbandingannya, dilihat para santri ketika di pondok, kemudian pulang ke rumah, tidak ada pergeseran sama sekali. Pas zuhur tetap jadi yang di hari sendiri, jubah sholat, sorban hari Rabu, kemudian ngaji. Nah, tetap aja persis seperti kondisi di pondok. Itu namanya aminu hadith talamid. Jawabannya belum ada. Nah, pangkalnya hadis sudah ada. Aminu hadith talamid, titik-titik. Belum nunggu jawaban dari siapa orangnya, tak ada atau enggak. Nah, kalau ada di sekian santri, ada beberapa orang yang persis amalannya, pakaiannya, ibadahnya, zikirnya seperti di pondok. Ketika dia tidak di pondok, itu namanya aminu hadith talamid. Kalau aminu hadhil ummah itu dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Ubaidah sendiri,
100% nggak ada beda, maka kalau ada santri 2 atau 3 orang saja itu sudah lebih baik. Nah, ada macam Ikhwan Zuhur di kampung nggak ada. Rehan kadang-kadang selesai di imam pulang nih ada zikir. Nah itu makna daripada ma min ahadin min ashabi. Hadis ini dikaitkan dengan aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tercatat ngomong itu. Ketika saya ngomong hadis ini gabungnya pada hadis ini, gabungnya hadis ini berkawan dengan hadis ini, itu maksudnya dalam satu materi penyampaian atau gabungkan dia, sehingga ada materi yang dibahas. Kalau ini hadis ini satu kelompok, ini kita ngomong loh. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, ma min imamin, tidaklah seorang imam, awalin atau seorang wali. Imamin maksudnya di sini kalau di Indonesia presiden, kalau wali gubernur. Imamin di zaman khilafah namanya khalifah. Kemudian walinya adalah amir atau umar. Yughliqu babahu, yang ia mengunci pintunya, yang ia mengunci pintunya. Duna zal haja, menghalangi orang-orang yang punya hajat. Zawi yang punya hajat. Au khalla, mempunyai hajat yang sangat. Khalla, hajat yang berat, hajat yang sangat. Wal maskana, dan kemiskinan, kecuali aghlaqallahu abwabas sama, mengunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan pintu-pintu langit. Duna khallatihi, menghalangi hajatnya yang sangat. Wa hajati, dan hajatnya yang biasa-biasa saja. Wa maskanatihi, dan kemiskinannya. Apa hadis Nabi yang berkaitan hadis ini? Apa hadis Nabi yang berhubungan dengan hadis ini? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Nah, kalau sekiranya pemimpin dia punya wewenang, seharusnya menyelesaikan masalah umat, masalah masyarakatnya, masalah rakyatnya, justru dia menutup diri dengan pengawal pribadinya, dengan bodyguardnya, dengan pembuatnya, dengan protokolnya. Sekarang ada protokoler. Dulu namanya penjaga pintu, bawa satpam. Sekarang lengkap semuanya, satpam di pintu gerbang sampai ke dalam protokoler. Apa dulu kami mau minta waktu gubernur, kata asisten nggak ada waktu gubernur, karena sedang sibuk. Nah, sibuk istirahat. Nah, dia yang punya wewenang, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan tidak menunaikan hajat orang miskin, maka di saat dia perlu, di saat dia berhajat, Allah tidak juga mau memenuhinya, dan Allah mengunci pintu-pintu langit, sehingga doanya jangankan menembus aras, tembus langit pertama saja tidak. 7 pintu langit Allah tutup untuk menolak doa orang itu. Al-jaza min jinsil amal. Hadis
untuk kita, karena kita bukan pemimpin. Ma min imamin ya'fu indal ghadab, tidaklah seorang imam yang memberi maaf ketika marah. Ma min imamin, tidaklah seorang imam pemimpin ya'fu, yang dia memberi maaf indal ghadabi, ketika dia marah, kecuali afallahu anhu yaumal qiyamah, memaafkan oleh Allah untuknya pada hari kiamat. Ini juga al-jazat min jinsil amal. Dia memberi maaf kepada rakyatnya, Allah akan memberi maaf kepadanya. Dia menyusahkan rakyatnya, Allah akan menyusahkannya. Maka berbuatlah wahai pemimpin kepada rakyatmu sebagaimana Allah ingin berbuat kepadamu. Ma min ummatin illa wabaqtuha finnar, tidak ada seorang umat pun. Ma min ummatin itu lafaz umum karena diawali oleh huruf nafi. Tidak seorang umat pun, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kecuali ba'duha finnar wa ba'duha fil jannah, sebahagiannya masuk neraka, sebahagiannya masuk surga. Kecuali sebahagiannya masuk neraka, sebahagiannya masuk surga. Illa ummati, kecuali umatku. Fa innaha kullaha fil jannati, maka sesungguhnya umatku, seluruhnya umatku dalam surga. Semana ada hadis Nabi yang berbunyi, sama ada hadis Nabi yang berbunyi Zahran udah lama bakul dia, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah man asani faqad aba. Itu hadis yang sudah keluar pada mulut para karakim. Walaupun tidak pernah baca kitab hadis, ditanya sama Zahra, anak karakim, tahu. Seluruh umat yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk surga. Jadi seluruh umat Nabi itu masuk surga. Siapa saja yang mengaku umat Nabi pasti masuk surga. Umat Nabi yang mana? Umat Nabi terbagi dua. Umat yang mana? Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Kalau umat dakwah termasuk Nasrani, termasuk Majusi, termasuk Yahudi, termasuk Hindu, termasuk Buddha, itu umat Nabi Muhammad. Karena itu di zaman Nabi Muhammad. Itu disebut umat dakwah. Bukan umat dakwah dimasukkan, tapi umat ijabah. Umat yang menerima dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruhnya pasti masuk surga tanpa terkecuali. Ada yang langsung, ada yang mampir dulu di neraka, ada yang lama, ada yang paling lama, tapi pasti semuanya masuk surga. Coba pilih yang mana? Langsung atau mampir? Langsung atau mampir? Bayarnya langsung, tapi bagi mantu langsung mana? Singgah ada namanya. Langsung tuh buka kitab langsung ngaji, langsung. Ma min ummatin ibtada'at, tidaklah seorang umat, tidaklah umat ibtada'at yang menciptakan ajaran baru,
Kalau kita menganggap yang menciptakan ajaran baru itu Wahabi, kalau dia menganggap kita menciptakan ajaran baru, dia sama-sama menganggap diterima ajaran baru. Tapi yang benar mereka, yang benar mereka yang menciptakan ajaran baru, itu yang benar. Bukan mereka benar, kita salah. Ma min ummatin, tidaklah dari umat ibtada'a, dia menciptakan ba'da nabiha, setelah nabinya, fi diniha, dalam agamanya umat, bid'atan, akan ajaran baru, akan bid'ah. Bid'ah yang dimasukkan di sini adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah, kecuali adha'at mislaha minas sunnah, ia telah melenyapkan, telah menyia-nyiakan semisalnya bid'ah dari sunnah. Seperti pembaharu yang mereka katakan kepada Muhammad Rashid Ridho sama Muhammad Abdul. Nah, ketika merevisi cara pembelajaran di Jami Azhar dengan duduk di atas kursi, dia buat duduk di atas kursi, maka tinggallah sunnah duduk tawarruk dan iftirash yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia buat sebuah kurikulum cabang-cabang, maka dia telah membatasi daripada ilmu-ilmu agama kepada orang-orang tertentu dengan dia membuat sebuah pakaian apa namanya itu, pakaian khusus, sehingga mereka melepaskan garis sunnah. Jadi buat perkara bid'ah pasti meninggalkan sunnah, tidak pernah bid'ah bercampur dengan sunnah. Ada orang bersopan sekalian CPU, topi pet ditaruh di dalam, kasih sorban di atasnya, nggak bakalan. Dia pakai topi pet, lepas sorbannya, dia pakai sorban, hilang bid'ahnya, dibuat bid'ah, hilang sunnahnya, karena tidak pernah sunnah bergabung dengan bid'ah. Ketiga yang lain apa saja, tinggalkan sunnah, terlibat bid'ah, buat bid'ah, hilang sunnah, karena dia adalah cara melakukan satu hal. Nah, dengan cara Nabi berarti bid'ah, tidak bukan dengan cara Nabi berarti sunnah, dengan penjelasan yang panjang dalam berbid'ah itu. Bukan pemahaman ringkas sebagaimana pemahaman mereka. Ma min ri'in, ma min amri'in, ma min imri'in, ma min huruf-jar, imri'in hamzah wasl, maka nun dikasih baris bawah. As-sakinu idza hurrika berkasrah. Sakin apabila dibaris, maka barisnya kasrah, maka bacanya ma min imri'in, tidaklah dari siapapun. Imri'in artinya manusia, imri'in manusia laki-laki, imro'ah manusia perempuan, nasun manusia, insanun manusia, basyarun juga manusia. Penyebutan itu berdasarkan ma'ani sifat yang ada pada manusia tersebut. Disebut dia insanun karena dia manusia, karena manusia adalah makhluk yang jinak, unusa. Disebut dia basyarun karena dia memiliki kulit, bukan memiliki bulu. Nah, basyar.
tidaklah dari seorang muslim, tidaklah dari seorang manusia yuhyi ardan, yang menghidupkan tanah mati. Bahasa kitabnya yuhyi ardan, yang menghidupkan tanah. Bahasa mereka yang menggarap sebuah lokasi. Fayashrabu minha kabidun harra, maka minum darinya tanah oleh jantung yang panas. Kabidun, jantung yang panas. Apa maksud jantung yang panas? Makhluk hidup, karena dia memiliki jantung dan panas. Kalau jantung tidak ada, dia akan dingin. Ketika jantung berhenti berdetak, maka dia dingin. Tidak ada orang mati yang panas. Panasnya itu dari jantung. Apabila kuat tekanan jantungnya, maka semakin panas badannya, naik panasnya sampai kepala, kemudian berubah jadi stroke. Nah, disebut dengan kabidin harra, maksudnya makhluk hidup. Au yusibu minha afiatan, atau mendapatkan ia makhluk hidup darinya tanah akan rezeki. Asbab dia buka ladang di tempat tersebut, tanam jagung, kadang dia ambil lemahnya, dia tanam ubi, kemudian makan babi. Dia buka sawah, tanam padi, dimakan oleh burung. Kecuali kataballahu lahu biha ajra, menuliskan oleh Allah bagi orang tersebut dengannya tanah yang digarap akan pahala. Maka sebagian ulama mengatakan sebaik-baik usaha adalah bertani. Karena dengan bertani ada sedekah yang tidak dianggap sedekah, ada pahala yang tidak tahu petani itu sendiri dengan pahala tersebut. Yang tahu petani padinya dimakan burung, tapi petani tidak tahu telah berapa banyak dimakan burung, dan itu sudah masuk dalam catatan namanya. Ketika dia mengairi sawahnya, kemudian tikus minum di air sawahnya, datang burung minum di air sawahnya, dia dapat pahala. Dia babat hutan yang lebat tersebut, ditanam dia tanam-tanaman, disediakan penyediaan air di sana, hewan makan, burung datang, semuanya menikmati. Maka setiap yang dimakan dan yang diminum menjadi catatan amal bagi petani tersebut. Sehingga Nabi bersabda, kalaulah sangkakala ditiup dan di tanganmu masih ada bibit, maka tanamlah. Walaupun sangkakala ditiup, kalau ada bibit, tanamlah. Hadis, ma min mri'in muslim yunaqi li farasi sya'iran, tidaklah dari seorang muslim, ma min tutup mulut, tidaklah dari seorang muslim yunaqi, yang menyediakan, yang membersihkan, atau yang memanen, membersihkan dari batang, dari tangkainya. Li farasihi, untuk kudanya, syairan akan gandum, syairan akan gandum, summa ya'lifu alaihi, kemudian ia memberi makan akannya syair kepadanya kuda. Kemudian dia memberi makan akannya syair kepadanya kuda. Kecuali kataballahu lahu, hadis, menulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
baginya seseorang, kitabnya ditulis, kecuali menulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang bi kulli habbatin, dengan setiap biji gandum, hasanatan, akan kebaikan. Jadi kuda makanan terbaiknya gandum. Kuda itu makanan pokoknya sama dengan makanan pokok pemilik kuda tersebut. Di tempat kita biasa kuda makan sagu, bisa juga dikasih padi, jangan kasih nasi. Kalau di Arab kuda makan gandum. Jadi setiap butiran gandum yang diberikan ke kuda untuk berjuang di jalan Allah, satu butirnya dinilai satu kebaikan. Ma mimri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdi, tidaklah dari seseorang yang menghina seorang muslim. Ma min imri'in, tidaklah dari seseorang, yakhdhulu, yang ia menghina, imra'an musliman, akan seorang muslim, fi mautinin, pada satu tempat, yuntaqasu fihi min irdihi, yang direndahkan padanya tempat dari harga dirinya si muslim, wa yuntahaku fihi min hurmatihi, dan dicemarkan padanya tempat dari kehormatannya muslim, kecuali khazalahullahu ta'ala, menghinakan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fi mautinin, pada satu tempat, yuhibbu fihi nusratahu, yang menginginkan ia padanya tempat akan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang dia menginginkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya hari kiamat. Itu tempat yang kita sangat berharap pertolongan Allah, hari kiamat. Wa ma min ahadin, tidaklah dari seseorang yang suruh musliman, yang menolong seorang muslim, yang membela seorang muslim, fi mautinin, pada satu tempat, yuntaqasu bihi min irdihi, yang dicemarkan padanya tempat dari harga dirinya muslim, wa yuntahaku fihi min hurmatihi, yang dirobek padanya tempat dari kehormatannya muslim. Itu maknanya hampir sama, kecuali nasarahullahu fi mautinin yuhibbu fi nusrata, menolong akannya muslim oleh Allah pada satu tempat yang menginginkan ia seseorang padanya tempat akan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hari kiamat. Sebutkan hadis yang lain yang sejalan atau semana dengan hadis ini. Irfan. Uzkur hadisan akhar, di mana hadis tadi? Akri. Dari mana? Dari dari bawah itu. Apa hadis? Ya Allah,
man nafasa kurbata muslim nafasallahu kurbatahu min kurabil yawmal qiyamah. Orang yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan selesaikan kesulitannya daripada kesulitan-kesulitan akhir. Man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Yang menutup kekurangan seorang muslim, Allah akan tutup kekurangannya di akhir kiamat. Orang yang membuka kekurangan orang lain, maka Allah akan buka kekurangan dunia akhirat dan dia akan malu di rumahnya sendiri. Nah, maka kalau sekiranya menurut kita orang itu baik, lalu dicemarkan harga dia pada satu tempat, maka kita katakan, dia, kamu ngomong sembarangan. Maka kamu tahu siapa dia? Hah? Yang ngomong sembarangan itu kawan saya itu. Gak usah baca, itu contoh. Nanti baca lagi. Contoh. Maka pada satu saat nanti di hari kiamat, kalau antum ngomong seperti itu kepada para ulama yang dihinakan, antum akan mendapatkan pertolongan atau pembelaan dari Allah pada hari kiamat. Tapi kalau itu pula menambah di situ, satu grup tadi, oh itu mana? Nah, satu grup. Ma min mri'in muslim, tidaklah dari seorang muslim, tahduru salatun maktubatun, yang hadir akannya muslim oleh salat wajib. Tahduruhu salatun maktubatun, yang hadir akannya muslim oleh salat wajib. Fayuhsinu wudu'aha, maka dia membaguskan wudunya salat. Ia membaguskan akan wudunya salat. Artinya dilakukan wudu sebaik-baiknya. Nah, ketika dikatakan melakukan wudu sebaik-baiknya, antum sebagai pelajar agama sudah tahu apa maksud wudu sebaik-baiknya. Jangan sampai kepikir apa itu ya. Nah, kalau apa itu juga nggak tahu, mati saja. Siapa yang dianggap sudah betul wudunya? Mulai daripada mencuci dua telapak tangan, membaca basmalah, berkumur-kumur, beristinsah, mencuci muka rata 3 kali ikut dengan telinganya, kemudian mencuci tangan bukan di siku saja tapi sampai ke bawah bahu 3 kali, menggosok-gosok kulit, menyelang-nyelangi anak jari, jangan dimantuk pagi-pagi, kemudian mengusap kepala seluruhnya rata 3 kali, ikut juga dengan telinga, kemudian telinga 3 kali, sudah 9 kali, kemudian dirapatkan telapak tangan ke telinga 3 kali, sudah 12 kali, kemudian cuci kaki, bukan sampai di mata kaki saja, tapi sampai di bawah lutut, kemudian digosok-gosok anak jarinya, dan tumit diperhatikan yang retak, mata kaki kedua, mata kaki ketiga itu perlu dipastikan. Nah, untuk belajar agama pasti tubuh mata kaki satu lagi itu perlu dibersihkan, kulit kering, kemudian baca doa. Nah, itu maknanya yuhsinu wudu. Menghadap ke kiblat, tidak mubazir dalam menggunakan air, tidak melemparkan air ke muka, kemudian tidak melebihi basuhan daripada 3 kali, hanya 3 kali saja. Tidak ngobrol ketika berwudu. Itu mana yuhsinu wudu'a, melakukan syarat, rukun dan sunnah, meninggalkan perkara makruh secara keseluruhan. Wa khusu'aha, dan dia menyempurnakan khusyuknya salat. Khusyuknya salat,
dia ikuti bacaan sholat di hatinya. Allahu Akbar, ikuti dengan niat. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Kata Wahabi itu enggak diajarkan Nabi. Bodoh kali dia. Nah, ada dengan ceramah Wahabi. Kapan pula Nabi wajarkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Dia tahu doa iftitah itu satu doa. Makanya orang lain baca, yang dia nggak tahu kita nggak ada. Dia baca kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Dan doa kita nggak dibaca, imam terlalu cepat kali baca Fatihah, kayak nggak baca iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Kenapa cepat kali baca iftitah? Iftitah sepanjang itu berarti tidak ada khusyuknya. Asal selesai baca doa. Dan sakta haris hairahan mansah dan mansah. Saktanya kependekan. Tadi malam, Rabu malam, atau malam Jumat. Nah, masih yang kuliah ada biru. Nanti malam baru kuliah ada biru. Bukan tadi malam. Iftitahnya dipanjangkan dikit, saktanya dipanjangkan lagi, bukan pendek. Khusyu'aha, khusyuknya, waruku'aha, disempurnakan rukuknya. Disebut rukuk, maksudnya rukun-rukun sholat di sana, rukuknya dan sujudnya sempurna. Telapak kaki ditempurung kaki, telapak tangan ditempurung lutut, punggung lurus, jangan melengkung. Nah, Abraham Mustafa walaupun nggak bisa tetap diluruskan. Bagaimana caranya biar punggung itu lurus? Dan seperti ada benjolan di pinggang gitu. Tak tolong sama kawan berdistrikan lurus itu. Nah, dikit demi dikit diluruskan tulang punggungnya. Luruskan rukuknya. Nah, kemudian tumit sajadah dan ujung sajadah hanif. Antum berdiri, kaki kiri atau kaki kanan maju ke depan daripada kaki sebelahnya 3 cm 4 cm. Lurus sajadah. Nanti coba lihat yang sholat belakang hanif, itu dia kaki dia nggak sejadah. Sunnah di mana dia dapat? Untuk belajar sholat di mana? Sampai kaki maju sedikit ke depan. Lurus. Nah, sujud juga lurus. Jangan letakkan tangan di atas tempat sujud. Angkat, atau tangannya diangkat. Perut diangkat. Kecuali apabila dilakukan sholat dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh ulama fikih, kanat kafaratan 5 qabla. Ada ya sholat itu penghapus dosa. Ada ya sholat itu penghapus dosa 5 qablaha. Bagi apa saja yang terjadi sebelumnya sholat minad dzunub, dari dosa-dosa. Malam tukta kabiratan, selama tidak dilakukan dosa besar. Selama tidak dilakukan dosa besar. Tapi kalau dosa besar tidak cukup dengan sholat, harus taubat. Mencuri, meribah, berbohong, khianat, sihir, syirik, membunuh, namimah, makan riba, memutus silaturahim. Ada 70 dosa besar yang dirangkum oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dah tamat tak apa? Yang belum tamat. Iya, saya baca. Belum baca. Yang pertama nggak perlu baca.
buat aja dulu dosanya baru baca. Al-Kabair. Nah, kalau kabair nggak bisa digugurkan wudu dan sholat, harus taubat. Di dosa-dosa kecil apa contohnya? Ngantuk atau zikir, itu bisa hapus gara-gara sholat. Kemudian ngomong kata-kata kotor. Kemudian makan banyak di nampan tuh pada kawan. Dosa kecil kayaknya. Ngambil odol kawan sekali sehari. Gak pernah modal hidupnya, odol orang lain, sampo orang lain. Kemudian nyiram WC gak bersih, selesai buang air besar. Dosa kecil, sehingga orang masuk setelah dia itu gak nyaman. Siapa ini? Apa yang tinggal di sini? Apa ketiak kan atau WC? Nah, membuang sampah sembarangan, dosa kecil. Tidak nyuci nampan, nafas makan. Nanti ingat sumpah satu, ada nampan dalam lemari. Cari orangnya, sucikan rotan. Itu termasuk dosa. Dan dosa besar kalau diingatkan 2 kali tidak paham, dosa besar. Dosa akbar kalau 3 kali nggak ngerti juga. Dosa berat kalau dari rotan masih kuat lagi. Ada nampan dalam lemari saja. Siapa punya ini? Nampan, campur kain sarung, campur kayu, ada pisau dalam. Mantap, saya habisi orang. Super 2 maupun super 1, super 2. Nah, kasar. Tahu alam wali. Ulama dulu dengan alam ilmu gaib, ulama sekarang dengan ilmu teknologi. Punya mengantuk di situ, duduk depan kepala. Ini siang ini nggak ganggu saya, untuk lihat di sini. Aziz Sobir, utang. Nah, itu dosa kecil. Itu bisa dibersihkan dengan sholat. Tapi karena selesai sholat subuh, belum sholat zuhur, dosanya belum dibuang. Nah, jadi dibersihkan dengan rotan. Wa dzalika dahar kullu, itu adalah zaman sepanjangnya. Wa dzalika dahru kullu, itu adalah zaman sepanjangnya zaman. Jadi tidak akan pernah ada dosa kecil terhadap orang yang jaga salat dengan wudu yang benar. Tidak ada dosa kecil. Nah, karena akan hapus selalu. Galang, bukan hadis yang semana dengan hadis ini. Galang, Umar, Masalul salatil khamsi kamasali khamsati anhari fi babi ahadikum. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti 5 sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang kalian, yang dia mandi dalam sungai tersebut 5 kali sehari. Hal baqiya min darani, apakah masih tersisa dari daki pada badannya? Mandi 5 kali sehari masih berdaki? Tidak ada lagi daki di badannya. Nah, begitulah perumpamaan salat 5 waktu tidak akan menyisakan dosa kecil daripada seseorang. Ma min ri'in takunu lahu salatun bil laili
Ma minamri'in minimri'in, tidaklah dari seseorang takunu lahu salatun, yang ada baginya solat di malam hari, fayaglibuhu alaiha naumun, lalu mengalahkan akannya seseorang atasnya solat oleh tidur. Mengalahkan akannya seseorang di atasnya solat oleh tidur. Dia punya kebiasaan sholat tahajud setiap malam, tahajud. Satu kali tidak terbangun karena dikalahkan tidur, kecuali kataballahu ta'ala lahu, menulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang ajra salati, akan pahala salatnya seperti pahala salat malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya dia tahajud 2 rakaat, maka malam itu yang tidak sempat tahajud ditulis pahala 2 rakaat. Kalau malam sebelumnya dia salat tahajud 10 rakaat, maka pada malam dia tidur ditulis pahala 10 rakaat salat. Wa kana naumuhu alaihi sadaqatan, adalah tidurnya seseorang terhadapnya seseorang dianggap bonus dari Allah, sedekah dari Allah. Ma minamri'in, tidaklah dari seseorang yaqra'ul Qur'ana, yang dia menghafal Al-Quran, summa yansahu, kemudian dia melupakannya, kecuali laqiyallaha yaumal qiyamah ajzam, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat hal keadaan ajzam, putus tangannya, hal keadaan putus tangannya. Maka setelah menjadi penghafal Al-Quran, maka tidak ada cara lain lagi kecuali menghabiskan waktu dengan Quran sampai mati. Maka dari awal sebelum datang beritanya, menjadi apa anak? Anda bilang apa kemarin? Jokowi beritanya. Apa maksud tujuannya datang sini? Quran. Orang tua bilang apa hari itu? Dari awal ditanya. Tapi kalau orang tua jadi polisi, kami nggak terima ya. Jadi tentara, aja di sini, ini jadi tentara. Kenapa? Karena kalau sudah masuk lalu menghafal, kemudian dia jadi tentara, nggak bisa, nggak boleh lagi, harus fokus. Nah, Quran, mendalami mana Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendoakan Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Itulah kelanjutan terus. Lalu jadi orang yang harus menjalani hidup yang berat. Tapi hadiahnya besar. Yang khawatir, Iqra warattil kama tarattiluhu fid dunya, fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra. Naik terus ya kan, lift tekan nomor lift itu 6.600, nomor kamarnya 6.600. Ayatnya berapa? 6.000 kan? Ayat Quran berapa? 6.660 sekian ayat, dan 6.600 sekian ayat. Ada tekan tombol lift ke surganya cuma tombol 3 dan apa ini surga mati? Ada gitu situ saja.
Antum mesti tekan deh. Mana nomor udah atas nomor, baru naik dia tuh jauh terus ke atas. Yang sampai putus tali di sini. Nah, lantas dari polisi bilang Qurannya putus tali liftnya Hamzah. Ma min amiri asyaratin, tidaklah dari amir 10 orang. Hadis ini semana dengan hadis 5 lah. Tidaklah dari amir 10 orang kecuali wa huwa yukta, dianya amir dihadirkan dengannya pada hari kiamat maghlulan, al-keadaan dibelenggu. Amir piket, kalau anggotanya sampai 10 orang itu akan hadir di akhirat dibelenggu. Rizki cepat dikit, sampai WC lebih pada 5 menit. Besok gak ada izin dalam program belajar. Dua jadi tempat dibuang. Ma min amiri asyaratin, tidaklah dari amir 10 orang kecuali wa huwa yuktabihi, dianya seseorang, dianya amir akan didatangkan dengannya pada hari kiamat maululan, hakadan dibelenggu, hatta yafukkahul adlu, sehingga melepaskan akannya belenggu oleh keadilan, au yubiqahu al-jawru, atau menetapkan akannya belenggu oleh kezaliman. Amir piket bagi tugas, dia ikut bekerja. Besok di akhirat tangannya dirantai. Sudah saya bagi tugas. Antum amir bukan tukang bagi tugas, tapi membagi tugas dan juga bertugas. Kalau dia tidak adil dalam membaginya, nah kecil kasih piket nasi misalnya, suruh angkat periuk, wali. Kemudian dia yang dewasa tinggal bagi-bagi saja. Dia ambil menunjuk-tunjuk saya. Ini nampaknya 3, ini 4, 5 isi-isi. Besok begini dia keluar. Kenapa Mir? Ini gara-gara sangat termasuk kalian dulu. Itu contoh kecil. Apalagi kalau sampai dia tidak adil dengan rakyat Indonesia yang jumlahnya berapa jumlah? 1,5 miliar, 600 juta. Ma min amiri asyaratin, maknanya sama. Tidaklah dari amir 10 orang, tidaklah dari amir 10 orang, melainkan yuktabi yaumal qiyamah, didatangkan dengannya amir pada hari kiamat, wa yadahu maululatan ila unuki, tangannya amir diikat atau dibelenggu ke lehernya. Hadis yang sama, ma min amirin yu'ammaru ala asaratin, tidaklah dari seorang amir yang dijadikan amir atas 10 orang kecuali su'ila anhum yaumal qiyamah, dia akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat. Dari 3 hadis ini maka bisa disimpulkan secara istimbat, nah minimal jamaah yang dikirimkan itu 10 orang. Dan dalam ta'lim juga Nabi memberikan santri 10 orang kepada 1 guru. Tawanan perang Badar yang menebus diri dengan mengajarkan ta'lim, menulis dan membaca, itu dikasih 10 orang anak. Jadi kalau mau mendalami dan memahami hadis Nabi, maka dalam pembentukan apapun itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Rasul. 10 orang jemaah baru diberangkatkan. Yang buat jemaah 5 orang
nanti dah satu amir. Nah, sebagian jumlah masih kosong, semua di mesin nggak ada yang jumlah. Nah, semuanya masak, nggak ada yang taklim. Semuanya taklim, nggak ada yang masak. Beli nasi di kedai, makan di warung. Ini adalah jamaah eksekutif. Bukan 10 orang minimal. Nabi bersabda, yu'ammaru ala asyara, 10 orang. Tapi kalau untuk melantik amir hanya dalam perjalanan, itu 3 orang sudah ada amir dalam perjalanan. Ma min ahli baitin indahum syatun, tidak adalah penghuni rumah yang bersama mereka ada kambing kecuali di rumah mereka ada barokah. Tidaklah di penduduk rumah, penghuni rumah, indahum syatun, bersama mereka ada kambing kecuali di rumah mereka ada barokah. Maka sebaik-baik hewan ternak adalah kambing, dan sebaik-baik daging juga daging kambing. Ada keberkahan di dalamnya. Nah, supaya ada keberkahan di sini harus ada kambing di sini. Kambing asli ya. Yang kambing hari segi gak mandi doang. Sudah ada kambing satu bulan gak mandi sekali 3 hari. Itu kambing KW. Yang kambing asli yang bisa empet, itu akan ada keberkahan. Satu, fi baitihim. Fi baitihim, dia bahasanya fi baitihim, ada keberkahan di rumahnya. Bukan kambing di rumahnya, kambing indahu. Nah, kambingnya indahu, keberkahannya fi baitihim. Ini orang India yang selampangnya di sini. Kambing dalam rumah dibuat. Nah, kalau kambing dalam rumah, keberkahannya di luar rumah. Yang ada dalam rumah teh kambing. Kambingnya indahum, barakahnya fi baitihim. Terakhir yang didajam, ma min ahli baitin taruhu alaihim salatu minal ghanam, tidaklah dari penduduk rumah, penghuni rumah, taruhu alaihim, yang hidup di atas mereka, taruhu yang berjalan, berkeliling di atas mereka oleh sekelompok kambing, sulah, sekelompok kambing, kecuali batatil malaikatu tusalli alaihim hatta tusbih. Niscaya tidur malam malaikat, bukan tidur malam, maaf, kecuali berada malaikat di malam hari, batatil malaikat, beradalah malaikat di malam hari mendoakan mereka sampai pagi. Itu salah satu keberkahannya. Tapi kalau satu ekor dapat keberkahan saja. Kalau sudah beberapa ekor, dia sudah satu keluarga juga. Ada bapak kambing, ada mak kambing, ada anak kambing, cucu kambing, lengkap sekeluarga. Usullah, maka orang itu akan didoakan malaikat dari malam sampai pagi. Didoakan oleh malaikat. Maka peliharalah kambing. Benar-benar. Gimana kita buatkan namanya? Super 3. Jadi didoakan oleh malaikat sepanjang malam. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal makan kambing sekali setiap kali maulid. Kan ada. Nanti malam maulid ini sembelih 2 ekor. Nanti bulan pertama maulid Nabi ada tamu sembelih 4 ekor. Ada kambingnya.
Karena apa yang mau disembunyi? Ikan fulus ini. Cukup, insya Allah.